si Leberbauer ini, si spesialis ini tidak bisa mendiagnosa penyebab utama dari rasa sakit yang dirasakan sama Dominik Szoboszlai. Halo pemirsa, selamat datang di Red Salis TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Fernaldo Wibianto, dan untuk video kali ini kita akan mengupdate beberapa hal terkait update cedera, guys ya. Mari kita tidak berlama-lama. Berita pertamanya adalah dari Thiago Alcantara. Dia lagi ya kan? Iya. Jadi Thiago Alcantara kemarin ya surprisingly hadir di pertandingan lawan Arsenal ketika kita kalah kemarin, ya kan, 3-1. Ya ada Thiago Alcantara ya kan, yang sebenarnya dia udah ikut latihan di sebelum pertandingan lawan Chelsea ya kan. Cuman pas Chelsea dia kalau nggak salah ada di bench ya, nggak ada di bench, tapi dia udah ikut latihan bersama tim di sebelum pertandingan lawan Chelsea ya kan. Nah tapi pas Chelsea-nya dia nggak main, terus tahu-tahu di pertandingan lawan Arsenal dia dinyatakan siap, lalu ada di bench, dan kayaknya main baru di babak kedua gitu ya kan. Main di babak kedua. Gue lupa menit berapa, tapi dia main di babak kedua. Dan itu adalah pertandingan pertama Thiago Alcantara di musim ini, guys ya. Musim 2023-2024 lawan Arsenal. Sempat turun main, cuman nggak banyak yang nggak banyak yang dia lakukan sebenarnya. Tapi dia akhirnya bantu pertahanan ya kan. Karena kemarin tuh si Ibrahima Konate kan kartu merah. Jadi dia bantu jadi back juga lah kemarin itu Thiago. Jadi emang udah di luar role-nya dia kemarin. Makanya kemarin nggak berasa lah ya untuk Thiago. Dan mainnya cuma sebentar doang. Nah, cuman dikabarkan bahwa per tanggal 8 kemarin itu Thiago Alcantara kembali cedera, guys ya. Kembali cedera, kembali akan absen ya. Ini dilaporkan oleh, ini gue baca laporannya dari This is Anfield, tapi ini sebenarnya pertama kalinya dilaporin sama Paul Joyce dari The Times, ya kan. Pemain 32 tahun itu ada masalah di ototnya gitu ya. Now face more time out of the picture. Jadi akan absen lagi beberapa waktu. Nah, sebelumnya ya si Thiago Alcantara itu kan menjalani operasi di bagian panggul ya, bagian panggul. Nah, cuman itu dari akhir April musim lalu. Nah, dia baru main lagi kemarin, ya kan. Final 5 menit bahkan ya kan. Final 5 menit cuma 5 menit terakhir lah ya di pertandingan lawan Arsenal gitu kan. Kalau dilihat dari dari historinya, memang ini pemain memang udah sering cedera banget ya. Dari musim lalu juga ya udah sering cedera. Makanya gue sempet mention beberapa waktu lalu kayaknya emang waktunya udah selesai sih dia di Liverpool sih. Kalau buat gue sih taksiran gue sih dia udah kelar musim ini ya. Jadi kayaknya dengan gaji dia kalau nggak salah 3 terbesar, masih di bawah di bawah Salah kalau nggak salah ya. Oh, di bawah Van Dijk gitu. Pokoknya salah satu yang terbesar lah gajinya. Dengan gaji sebesar itu, terus juga ya waktu bermainnya sedikit, kayaknya sih dia akan selesai. Gue rasa sih waktu yang paling tepat itu di akhir musim ini jual dia sih. Kalau menurut gue. Mumpung masih ada beberapa tim yang kepengen sama Thiago ini, termasuk salah satunya Barca ya kan, dikabarkan masih berminat sama pemain ini. Jadi gas aja kalau menurut gue mah, masih ada harganya. Dan emang ini pemain juga bukan pemain yang buruk, pemain yang bagus tentu saja, tapi dengan cederanya dia sering banget cedera, dan kayaknya udah Liverpool musim ini, gue kenapa bilang kayaknya udah kelar, karena apapun yang direncanakan Thiago, apapun yang direncanakan Liverpool untuk Thiago musim ini kayaknya udah berlalu begitu aja gitu. Jadi karena emang lamanya dia cedera, jadi udah rencana apapun udah nggak bakalan bisa dijalanin lagi, karena udah setengah musim berjalan ya, udah lebih dari setengah musim berjalan gitu. Jadi kayaknya udah digantikan, solusinya udah digantikan. Bagusnya Curtis Jones tampil musim ini, Harvey Elliott juga lumayan tampil musim ini, jadinya kita nggak merasa kehilangan banget lah sama Thiago. Untuk detail lebih lengkapnya lagi terkait ini, update-nya akan dikonfirmasi sama Jurgen Klopp di nanti malam. Jadi hari Jumat ini dia akan melakukan konferensi pers jelang pertandingan lawan Burnley. Nanti kita akan update di di preview ya, preview lawan Burnley. Gue akan update konferensi persnya. Jadi untuk Thiago update-nya segini dulu. Nanti kita detailnya lagi, atau misalnya ada timeline-nya itu kemungkinan nanti diupdate sama Jurgen Klopp. Jadi kita akan update nanti di preview aja untuk Thiago ini.
Lalu selanjutnya ada berita yang kurang enak juga dari Dominik Szoboszlai, guys. Dominik Szoboszlai ini sebenarnya kita juga udah tahu ya kalau Dominik Szoboszlai cedera lagi kan. Setelah tampil cukup bagus sebenarnya, kalau menurut gue cukup perannya berasa lah gitu ya. Selama dia kembali dari cedera yang cukup lama juga, datang 2 pertandingan kalau nggak salah, tapi udah nyetak 1 gol dan juga asis satu gol apa dua satu asis apa 2 asis gitu. Jadi cukup berperan gitu ya ketika dia kembali, udah better, udah much better dari sebelum dia cedera. Dan ternyata dia harus cedera lagi. Nah, beberapa hari lalu ya ada kabar berita dari media Hungarian ya. Jadi ini negaranya dia ya kan. Itu ngeklaim bahwa Szoboszlai ini akan absen lagi dalam waktu 4 minggu guys ya, 4 minggu. Karena dia berasa di hamstringnya gitu kan. Hamstringnya jadi berasa lagi. Sebenarnya kalau kata Jurgen Klopp setelah pertandingan Arsenal, dia di post match interview, Jurgen Klopp mengabarkan bahwa dia tuh pas kemarin lawan Chelsea sebenarnya aman-aman aja. Pas lawan Chelsea dia nggak berasa apapun. Namun setelah pertandingan itu dia katanya berasa lagi di hamstringnya yang kemarin emang dia cedera ya kan. Nah itu akhirnya setelah diobrolin mungkin keputusannya keluar dari Liverpool dan juga si pemain, akhirnya dia diterbangkan kembali ke negaranya, ke Hungaria, lalu kemudian dia ditangani oleh spesialis di sana yaitu Franz Leberbauer. Nah ini orangnya dia juga menangani ini kayak pemain-pemain yang ditangani dia kan. Nah ini spesialis di sana, jadi memang dia beberapa kali sudah menangani seorang Dominik Szoboszlai, makanya dia dioper ke sana, kayaknya lebih baik lah ke sana. Nah cuman memang ini dilaporkan sama Bench Bosak yang menulis untuk Rousing the Cop ya kan. Itu dia menulis katanya yang klaim bahwa dari berita Hungaria itu yang mengklaim bahwa si Dominik Szoboszlai ini akan absen 4 minggu, itu katanya enggak sebegitu lamanya harusnya katanya. Kalau kata si Bench Bosak katanya. Dia katanya harusnya sih enggak, mungkin akan absen beberapa minggu, mungkin seminggu 2 minggu, tapi enggak 4 minggu. Kalau 4 minggu sih sebulan kelewatan, yang lama lagi ya kan. Sama kayak cedera pertamanya kemarin gimana tuh. Makanya sih. Nah, update terakhirnya mungkin teman-teman udah ngikutin sampai situ, tapi update terakhirnya ini ditulis sama This is Anfield kemarin tanggal 8. Update terakhirnya si tes at Hungary National Team based in Telki. Jadi tes yang dilakukan di base-nya si timnas Hungaria di Telki ya, yang dilakukan sama Leberbauer ini, katanya si Leberbauer ini, si spesialis ini tidak bisa mendiagnosa penyebab utama dari rasa sakit yang dirasakan sama Dominik Szoboszlai. Jadi dia tidak bisa mendiagnosa. Ini memang ini agak kurang enak ya kabarnya, kurang enak ya. Namun itu terlalu dini untuk bilang kalau Dominik Szoboszlai akan absen selama 4 minggu. Jadi kemungkinan besar sih nggak sampai 4 minggu ya. Jadi si Dominik Szoboszlai dikabarkan bahwa akan melapor kembali ke Aksa Training Center di hari Rabu. Ya, ini kayaknya Rabu depan, Rabu kemarin kali ya. Staf medisnya Liverpool akan bekerja sama dengan Hungarian FA lah ya. Jadi untuk mencari yang terbaik lah untuk si Dominik Szoboszlai ini gitu ya. Dan lagi-lagi untuk update-nya ini karena Rabu kemarin dia harusnya udah balik lagi ke Aksa Training Center, kemungkinan si Jurgen Klopp akan mengabarkan update terkait ini lebih detailnya lagi dari resmi dari Liverpoolnya itu di press conference jelang pertandingan lawan Burnley. Jadi Jurgen Klopp yang akan update. Jadi ya tentu saja kita akan nanti bahas konferensi persnya, kita biar tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan Dominik Szoboszlai dan apa langkah-langkah yang diambil sama Liverpool terkait pemain satu ini gitu ya. Karena saat ini kita berarti dengan kehilangan Thiago dan juga Dominik Szoboszlai, kita udah kehilangan 2 pemain nih di lini tengah ya kan. Ya kita udah sepanjang musim ini beberapa kali kehilangan beberapa pemain di lini tengah, cuman memang mewah juga, cukup mewah, alhamdulillahnya cukup mewah Liverpool di musim ini di lini tengah ya. Tadi gue bilang ada Curtis Jones, ada Harvey Elliott, ada Ryan Gravenberch. Pemain-pemain ini ya memang yang harusnya bisa nge-back. Ada Alexis McAllister dan Endo juga udah kembali ya kan dari timnas, udah ada di Aksa Training Center, udah mulai ikut latihan. Jadi kabar baik. Jadi ya entah nanti teman-teman inginkan ya kan Alexis McAllister main di central midfielder, atau Jurgen Klopp akan percaya dengan Harvey Elliott atau Ryan Gravenberch
ya, yang harusnya Ryan Gravenberch harusnya lebih bermain lebih baik lagi karena beberapa pertandingan terakhir dia kurang oke mainnya, harus bisa diperbaiki lagi. Nah, kita kasih waktu untuk teman-teman untuk pemain-pemain ini, tentu saja kita dukung terus nanti di pertandingan Burnley. Jadi pastikan teman-teman ikutin Red Stallies TV ntar malam nih, harusnya sih kita akan ada preview pertandingan Burnley versus Liverpool ya, Liverpool versus Burnley, dan kita akan update kabar-kabarnya gitu dari konferensi pers Jurgen Klopp gitu. Itu aja untuk update kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Jika suka silahkan di like videonya dan juga di share ke sosial media kalian. Dan buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, selamat datang di Red Stallies TV. Silahkan di subscribe channelnya untuk dapatkan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Terakhir, nama gue Fernando Wibianto, undur diri dulu. Sehat-sehat selalu teman-teman, sampai bertemu di live streaming nanti malam. Thank you guys, thank you.